Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Zona Belajar. Pada video kali ini, kita akan membahas soal latihan 1.1 dari buku Matematika kelas 8, tepatnya pada halaman 24 sampai dengan halaman 26. Oke teman-teman, langsung saja kita ke soal nomor 1. Sederhanakan bentuk pangkat berikut. Yang A, 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 3. Teman-teman, di sini saya kasih tip biar teman-teman cepat cara menghitungnya. Kalau operasi pembagian dan bilangan pokoknya sudah sama, tinggal kita kurangi pangkatnya saja. Di sini bilangan pokoknya kan sama-sama 4. Jadi tinggal kita kurangi saja 5 dengan 3. 5 dikurangi 3 hasilnya adalah 2. Jadi teman-teman, bentuk sederhana dari 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 3 adalah 4 pangkat 2. Yang B, dalam kurung negatif 6 pangkat 7 dibagi dalam kurung negatif 6 pangkat 3. Nah teman-teman, untuk yang B ini caranya sama persis dengan yang A tadi. Karena bilangan pokoknya sudah sama-sama dalam kurung negatif 6, pangkatnya tinggal kita kurangi saja 7 dengan 3. Jadi bentuk sederhana dari dalam kurung negatif 6 pangkat 7 dibagi dalam kurung negatif 6 pangkat 3 adalah dalam kurung negatif 6 pangkat 4. Yang C, dalam kurung negatif 0,3 pangkat 5 dibagi dalam kurung negatif 0,3 pangkat 3. Teman-teman, walaupun desimal tetap sama ya teman-teman, karena bilangan pokoknya sudah sama-sama dalam kurung negatif 0,3, langsung saja kita kurangi pangkatnya. 5 dikurangi 3 hasilnya 2. Jadi bentuk sederhana dari dalam kurung negatif 0,3 pangkat 5 dibagi dalam kurung negatif 0,3 pangkat 3 adalah dalam kurung negatif 0,3 pangkat 2. Yang D, 4 pangkat 5 dikali 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 6. Teman-teman perhatikan, di sini ada perkalian dan pembagian. Ingat, kalau perkalian pangkatnya kita tambahkan. Kalau pembagian pangkatnya kita kurangi. Jadi kita selesaikan operasi perkalian yang di atas dulu teman-teman. 4 pangkat 5 dikali 4 pangkat 3. Pangkatnya kita tambah. 5 tambah 3 hasilnya 8. Maka berubah menjadi 4 pangkat 8. Sekarang tinggal kita bagikan teman-teman. 4 pangkat 8 dibagi 4 pangkat 6. Karena pembagian pangkatnya kita kurangi. 8 dikurangi 6 hasilnya adalah 2. Jadi bentuk sederhana dari 4 pangkat 5 dikali 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 6 adalah 4 pangkat 2. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Tulislah dalam bentuk yang paling sederhana. Yang A, 16 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Teman-teman perhatikan, di sini bilangan pokoknya berbeda-beda. Ada angka 16, 4, dan angka 2. Jadi teman-teman, kita harus samakan dulu semua bilangan pokoknya menjadi angka basis terkecil, yaitu angka 2. Teman-teman, kita lihat angka 16 di atas ini. Angka 16 ini kita ubah dulu menjadi bentuk pangkat, yaitu 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu adalah 16. Nah teman-teman, karena 16 ini ada pangkat 5, jadi kita pangkatkan 5 lagi. Jadi bentuknya menjadi dalam kurung 2 pangkat 4 dipangkatkan 5. Sekarang kita lihat di bagian bawah ini teman-teman. Di sini ada angka 4. Kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Lalu dipangkatkan lagi dengan 2. Kemudian kita kalikan lagi dengan 2 pangkat 3. Nah teman-teman, setelah bilangan pokoknya sama semua, baru kita selesaikan pangkatnya.
Ingat teman-teman, kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi di luar kurung, maka pangkatnya tinggal kita kalikan saja. Untuk yang di atas ini, tinggal kita kalikan pangkatnya teman-teman. 4 dikali 5 hasilnya adalah 20. Jadi, dalam kurung 2 pangkat 4 dipangkatkan 5, itu sama dengan 2 pangkat 20. Sekarang untuk yang di bawah teman-teman, 2 dikali 2 itu 4, jadi 2 pangkat 4. Kemudian kita kalikan lagi dengan 2 pangkat 3. Karena ini perkalian teman-teman, pangkatnya cukup kita tambahkan saja. 4 ditambah 3 hasilnya 7. Jadi 2 pangkat 7. Sekarang tinggal kita bagikan hasil atas dengan hasil bawah ini teman-teman. 2 pangkat 20 dibagi 2 pangkat 7. Karena ini pembagian, pangkatnya tinggal kita kurangi saja. 20 dikurangi 7 hasilnya adalah 13. Jadi teman-teman, bentuk sederhana dari 16 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 adalah 2 pangkat 13. Yang B, 9 pangkat 4 per 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2 per 27 pangkat 2. Teman-teman, di sini bilangan pokoknya ada angka 9, 3, dan 27. Jadi kita ubah semuanya menjadi bilangan pokok 3. Nah, teman-teman, untuk 9 pangkat 4, kita ubah menjadi dalam kurung 3 pangkat 2 dipangkatkan 4. Udah tuh, untuk 27 pangkat 2 kita ubah menjadi dalam kurung 3 pangkat 3 dipangkatkan 2. Jadi, teman-teman, sekarang kita kalikan pangkatnya, teman-teman. 2 dikali 4 itu sama dengan 8. Itu menjadi 3 pangkat 8 per 3 pangkat 5. Kemudian 3 dikali 2 itu sama dengan 6, menjadi 3 pangkat 6. Jadi bentuknya menjadi 3 pangkat 2 per 3 pangkat 6. Nah teman-teman, sekarang tinggal kita kurangi saja pangkatnya masing-masing karena ini pembagian. 8 dikurangi 5 hasilnya adalah 3. Jadi 3 pangkat 3. Kemudian 2 dikurangi 6 itu sama dengan negatif 4. Jadi 3 pangkat negatif 4. Nah teman-teman, karena ini operasi pembagian, pangkatnya tinggal kita kurangi saja teman-teman. Jadi 3 dikurangi dalam kurung negatif 4. Ingat teman-teman, negatif ketemu negatif itu berubah menjadi positif. Jadi sama saja dengan 3 ditambah 4. Hasilnya adalah 7. Jadi bentuk sederhana dari 9 pangkat 4 per 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2 per 27 pangkat 2 itu adalah 3 pangkat 7. Yang C, 16 pangkat 4 per 4 pangkat 5 dikali 32 pangkat 2 per 8 pangkat 3. Di sini teman-teman, bilangan pokoknya kita ubah semuanya dulu menjadi bilangan pokok 2. 16 pangkat 4 kita ubah menjadi dalam kurung 2 pangkat 4 dipangkatkan 4. Untuk 4 pangkat 5 kita ubah menjadi dalam kurung 2 pangkat 2 dipangkatkan 5. Kemudian untuk 32 pangkat 2 kita ubah menjadi dalam kurung 2 pangkat 5 dipangkatkan 2. Untuk 8 pangkat 3 kita ubah menjadi dalam kurung 2 pangkat 3 dipangkatkan 3. Nah teman-teman, sekarang tinggal kita kalikan pangkatnya semua. 4 dikali 4 itu 16, itu menjadi 2 pangkat 16. Kemudian 2 dikali 5 itu 10, itu menjadi 2 pangkat 10. 5 dikali 2 itu 10, menjadi 2 pangkat 10. Dan 3 dikali 3 itu 9, menjadi 2 pangkat 9. Nah teman-teman, sekarang tinggal kita kurangi saja pangkatnya masing-masing. 16 dikurangi 10, hasilnya 6. Jadi 2 pangkat 6. Kemudian 10 dikurangi 9, itu adalah 1. Menjadi 2 pangkat 1. Jadi teman-teman, karena ini perkalian, jadi tinggal kita tambahkan saja pangkatnya. 6 ditambah 1 sama dengan 7. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 7.
Yang D, 25 pangkat 3 dikali 125 pangkat 2 per 5 pangkat 2 dikali 625 pangkat 2. Teman-teman, kita ubah bilangan pokoknya menjadi bilangan pokok 5. Untuk 25 pangkat 3, kita ubah menjadi dalam kurung 5 pangkat 2 dipangkatkan 3. Untuk 125 pangkat 2, kita ubah menjadi dalam kurung 5 pangkat 3 dipangkatkan 2. Untuk 625 pangkat 2, kita ubah menjadi dalam kurung 5 pangkat 4 dipangkatkan 2. Sekarang tinggal kita kalikan pangkatnya, teman-teman. 2 dikali 3 sama dengan 6, itu menjadi 5 pangkat 6. Kemudian 3 dikali 2 sama dengan 6, itu menjadi 5 pangkat 6. Kemudian 4 dikali 2 sama dengan 8, itu menjadi 5 pangkat 8. Sekarang teman-teman, karena ini perkalian, tinggal kita tambahkan saja pangkatnya. 6 ditambah 6 itu 12, menjadi 5 pangkat 12. Kemudian 2 ditambah 8 itu 10, menjadi 5 pangkat 10. Jadi teman-teman, sekarang 5 pangkat 12 per 5 pangkat 10. Tinggal kita kurangi pangkatnya, teman-teman. 12 dikurangi 10 sama dengan 2. Jadi hasilnya adalah 5 pangkat 2. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Tuliskan dalam bentuk bilangan berpangkat. Yang A, 1 per 625. Teman-teman, kita ubah 625 menjadi 5 pangkat 4. Jadi bentuknya menjadi 1 per 5 pangkat 4. Nah teman-teman, karena ini pecahan, kalau kita mau ubah jadi bentuk bilangan pangkat, kita tinggal naikkan saja pangkatnya ke atas. 1 per 5 pangkat 4 itu sama juga dengan 5 pangkat negatif 4. Yang B, 125 per 1000. 125 kita ubah menjadi 5 pangkat 3. Udah tuh, untuk 1000 kita ubah menjadi 10 pangkat 3. Jadi hasilnya adalah 5 pangkat 3 per 10 pangkat 3. Yang C, dalam kurung 8A dikali 2A per 1024. Teman-teman, 8A dikali 2A sama dengan 16A pangkat 2. Jadi bentuknya menjadi 16A pangkat 2 per 1024. Kita sederhanakan dulu teman-teman, sama-sama kita bagi dengan 16. 16A pangkat 2 kita bagi dengan 16, itu tinggal A pangkat 2. 1024 kita bagi dengan 16, itu tinggal 64. A pangkat 2 per 64. 64 ini teman-teman kita ubah menjadi bilangan pangkat, yaitu 2 pangkat 6. Jadi hasilnya adalah A pangkat 2 per 2 pangkat 6. Yang D, 0,00000343. Teman-teman, ini di belakang koma ada 8 angka. Jadi bentuk pecahannya sama dengan 343 per 100 juta. 343 ini teman-teman kita ubah menjadi 7 pangkat 3. 100 juta karena nolnya ada 8, kita ubah menjadi 10 pangkat 8. Jadi hasil akhirnya adalah 7 pangkat 3 per 10 pangkat 8. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Ubahlah menjadi pangkat positif. Yang A, 2 pangkat negatif 2. Teman-teman, karena pangkatnya negatif, tinggal kita pindah ke bawah pecahan menjadi 1 per 2 pangkat 2. Yang B, dalam kurung 3B pangkat negatif 4. Sama seperti yang A tadi teman-teman, karena pangkatnya negatif, langsung kita pindahkan semuanya ke bawah menjadi 1 per dalam kurung 3B pangkat 4. Yang C, 6Q pangkat negatif 5. Teman-teman, perhatikan, yang pangkatnya negatif di sini cuma Q saja. Jadi angka 6 tetap di atas, dan Q pangkat negatif 5-nya kita pindahkan ke bawah. Jadi hasilnya adalah 6 per Q pangkat 5. Yang D, A per 4B pangkat negatif 5. Nah teman-teman, sekarang yang B pangkat negatif 5 ada di bawah.
Biar pangkatnya positif, tinggal kita naikkan B-nya ke atas menemani A. Angka 4 tetap di bawah ya teman-teman. Jadi hasilnya adalah A dikali B pangkat 5/4. Yang E 4C per 16 pangkat negatif 8. Sama seperti yang D tadi teman-teman. Karena 16 pangkat negatif 8 ini di bawah, kita naikkan ke atas, bentuknya menjadi 4 dikali C dikali 16 pangkat 8. 16-nya kita sederhanakan teman-teman, menjadi dalam kurung 4 pangkat 2 dipangkatkan 8. Sekarang kita jumlahkan pangkatnya teman-teman. 4 ini sama dengan 4 pangkat 1. 2 dikali 8 sama dengan 16. Jadi teman-teman, 4 pangkat 1 ditambah 16 dikali C. 1 ditambah 16 itu adalah 17. Jadi teman-teman, 4 pangkat 17 dikali C. Ini masih bisa kita sederhanakan lagi menjadi dalam kurung 2 pangkat 2, kita pangkat 17 dikali C. Sekarang kita kalikan teman-teman. 2 dikali 17 itu 34. Jadi teman-teman hasilnya 2 pangkat 34C. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Sederhanakan bentuk berikut. Yang A dalam kurung 1/5 pangkat 4 per dalam kurung 1/5 pangkat 5. Teman-teman, karena bilangan pokoknya sudah sama-sama 1/5, karena ini pembagian, berarti pangkatnya tinggal kita kurangi saja. 4 dikurangi 5 hasilnya negatif 1. Jadi dalam kurung 1/5 pangkat negatif 1. Nah teman-teman, biar pangkatnya berubah jadi positif 1, pecahannya tinggal kita balik saja menjadi dalam kurung 5/1 pangkat 1. 5 dibagi 1 itu 5. 5 pangkat 1 itu sama dengan 5. Jadi hasil akhirnya adalah 5 teman-teman. Yang B dalam kurung 4/16 pangkat 3 per dalam kurung 8/32 pangkat 2. Teman-teman, kita sederhanakan dulu pecahan di dalam kurung. 4/16 ini sama-sama kita bagi 4. 4 dibagi 4 itu 1. 16 dibagi 4 itu 4. Jadi hasilnya adalah dalam kurung 1/4 pangkat 3. 8/32 juga sama-sama kita bagi 8 teman-teman. 8 dibagi 8 itu 1, 32 dibagi 8 itu 4. Jadi hasilnya dalam kurung 1/4 pangkat 2. Karena bilangan pokoknya sudah sama-sama 1/4, pangkatnya tinggal kita kurangi saja. 3 dikurangi 2 hasilnya 1. Dalam kurung 1/4 pangkat 1 itu sama dengan 1/4. Jadi hasil akhirnya adalah 1/4. Yang C 8 pangkat 2 per 4 pangkat 3 dikali 32 pangkat 5 per 16 pangkat 2. Teman-teman, semua angka ini kita ubah dulu ke basis 2. 8 itu 2 pangkat 3. Jangan lupa teman-teman kita pangkatkan 2 lagi. Udah tuh 32 itu 2 pangkat 5. Jangan lupa kita pangkatkan 5 lagi. 4 itu 2 pangkat 2. Kita pangkatkan 3 lagi. 16 itu adalah 2 pangkat 4. Kita pangkatkan 2 lagi. Kemudian teman-teman kita kalikan pangkatnya. 3 dikali 2 itu sama dengan 6. Jadi 2 pangkat 6. Kemudian 5 dikali 5 sama dengan 25. Menjadi 2 pangkat 25. 2 dikali 3 itu 6. Menjadi 2 pangkat 6. Kemudian 4 dikali 2 8. Menjadi 2 pangkat 8. Teman-teman kita coret angka yang sama, yaitu 2 pangkat 6 di atas dicoret dengan 2 pangkat 6 di bawah. Itu hasilnya 1. Sisa angkanya tinggal 2 pangkat 25 per 2 pangkat 8. Karena pembagian, pangkatnya tinggal kita kurangi saja teman-teman. 25 dikurangi 8 hasilnya 17. Jadi hasil akhirnya adalah 2 pangkat 17. Yang D 3 pangkat 2 per 4 pangkat 3 dibagi 8 per 27 dikali dalam kurung 2 per 3 pangkat 3.
Teman-teman, operasi pembagian ini kita ubah dulu jadi perkalian, sehingga menjadi 27/8. Dalam kurung 2/3 pangkat 3, kita buka kurungnya teman-teman, menjadi 2/3/3 pangkat 3. Sekarang teman-teman, semua angkanya kita jabarkan ke dalam bentuk pangkat dulu. 27 menjadi 3 pangkat 3. Nah, 4 ini kita ubah menjadi 2/2. Jadi dalam kurung 2/2 dipangkatkan 3. Udah tuh 8 menjadi 2/3 teman-teman. Sekarang kita coret angka yang sama teman-teman. 3/3 di atas dicoret dengan 3/3 di bawah. Hasilnya 1. 2/3 di atas dicoret dengan 2/3 di bawah. Hasilnya 1 juga. Sisa angkanya tinggal 3/2 per dalam kurung 2/2 dipangkatkan 3. 2 dikali 3 itu 6. Jadi hasil akhirnya adalah 3/2 per 2/6 teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Sederhanakan bilangan berpangkat berikut. Yang A, 1,5 pangkat 3 dikali 1,5 pangkat 4 per 1,5 pangkat 5. Bilangan pokoknya sudah sama-sama 1,5 teman-teman. Kita selesaikan dulu bagian atasnya. Kalau perkalian berarti pangkatnya tinggal kita tambah. 3 ditambah 4 itu hasilnya 7. Bentuknya sekarang menjadi 1,5 pangkat 7 per 1,5 pangkat 5. Nah, karena ini pembagian, pangkatnya tinggal kita kurangi saja. 7 dikurangi 5 hasilnya 2. Jadi hasil akhirnya adalah 1,5 pangkat 2. Yang B, dalam kurung negatif 4 pangkat 3 dibagi dalam kurung negatif 4 pangkat 5 per dalam kurung negatif 4 pangkat 4. Teman-teman, bilangan pokoknya sudah sama semua. Kita selesaikan dulu operasi pembagian yang di atas. Kalau pembagian, pangkatnya tinggal kita kurangi saja. 3 dikurangi 5 hasilnya adalah negatif 2. Bentuknya sekarang menjadi dalam kurung negatif 4 pangkat negatif 2 per dalam kurung negatif 4 pangkat 4. Nah, karena pembagian lagi teman-teman, pangkat atas tinggal kita kurangi dengan pangkat bawah. Negatif 2 dikurangi 4 hasilnya adalah negatif 6. Jadi hasil akhirnya adalah dalam kurung negatif 4 pangkat negatif 6. Yang C, 9 pangkat 2 per 9 pangkat 4 dikurangi 4 pangkat 4 per 4 pangkat 7. Teman-teman, ini ada dua bentuk pecahan yang dikurangi. Kita sederhanakan masing-masing pecahannya dulu. Pecahan pertama, 9 pangkat 2 dibagi 9 pangkat 4, pangkatnya kita kurangi. 2 dikurangi 4, hasilnya negatif 2. Jadi 9 pangkat negatif 2. Pecahan kedua, 4 pangkat 4 dibagi 4 pangkat 7. Pangkatnya kita kurangi juga. 4 dikurangi 7, hasilnya negatif 3. Jadi 4 pangkat negatif 3. Nah teman-teman, hasilnya 9 pangkat negatif 2 dikurangi 4 pangkat negatif 3. Jadi teman-teman, 9 pangkat negatif 2 itu sama dengan 1/9 pangkat 2. Udah tuh, 4 pangkat negatif 3 itu sama dengan 1/4 pangkat 3. Jadi hasil akhirnya adalah 1/9 pangkat 2 dikurangi 1/4 pangkat 3. Yang D, 8 pangkat 4 dikurangi 8 pangkat 2 per 2 pangkat 5. Teman-teman, biar gampang kita samakan dulu semua bilangan pokoknya menjadi basis 2. Kita selesaikan dulu yang di atas. 8 itu 2 pangkat 3, karena 8 pangkat 4 jadinya dalam kurung 2 pangkat 3 dipangkatkan 4. 8 pangkat 2 menjadi dalam kurung 2 pangkat 3 dipangkatkan 2 lagi. Sekarang kita kalikan pangkatnya teman-teman. 3 dikali 4 itu 12, jadi 2 pangkat 12. Dan 3 dikali 2 itu 6, jadi 2 pangkat 6. Bentuknya menjadi 2 pangkat 12 dikurangi 2 pangkat 6 per 2 pangkat 5. Nah, teman-teman, kalau pengurangan begini, cara membaginya adalah masing-masing angka di atas kita bagi dengan 2 pangkat 5 di bawah. Jadi kita pecahkan teman-temannya. Yang pertama, 2 pangkat 12 dibagi 2 pangkat 5, pangkatnya dikurangi. 12 dikurangi 5 hasilnya 7. Jadi 2 pangkat 7.
Kedua, 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 5, pangkatnya dikurangi, 6 dikurangi 5 itu 1. Jadi 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu sama dengan 2. Jadi hasil akhirnya adalah 2 pangkat 7 dikurangi 2. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 7. Sederhanakan bilangan berpangkat berikut dan tentukan nilai P. Yang A, 4 pangkat 2 per 2 pangkat 3 sama dengan 4P. Teman-teman, 4 pangkat 2 ini kita ubah ke basis 2 teman-teman. Sehingga menjadi dalam kurung 2 pangkat 2 dipangkatkan 2. Sekarang pangkatnya tinggal kita kalikan. 2 dikali 2 itu 4, jadi 2 pangkat 4. Karena pembagian dengan 2 pangkat 3, pangkatnya tinggal kita kurangi saja. 4 dikurangi 3 hasilnya 1, jadi 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu sama dengan 2. Nah, sekarang bentuknya menjadi 2 sama dengan 4P. Untuk mencari nilai P-nya teman-teman, kita tinggal bagikan 2 dengan 4. Kita sederhanakan teman-teman, sama-sama kita bagi dengan 2. Hasilnya 1/2. Jadi nilai P itu adalah 1/2. Yang B, dalam kurung negatif 4 pangkat 2 dikali 8 pangkat 4 per 2 pangkat 3 dikali dalam kurung negatif 16 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat P. Teman-teman, karena di kanan basisnya 2 pangkat P, semua angka yang di kiri harus kita ubah ke basis 2. Tapi sebelum itu teman-teman, kita bersihkan dulu tanda negatifnya. Dalam kurung negatif 4 pangkat 2, karena pangkatnya genap, hasilnya pasti positif. Jadi negatifnya hilang, tinggal 4 pangkat 2. Udah tuh, dalam kurung negatif 16 pangkat 2, karena pangkatnya genap, hasilnya juga pasti positif. Jadi kita tulis 16 pangkat 2. Sekarang baru kita ubah semuanya ke basis 2 teman-teman. 4 pangkat 2 kita ubah ke basis 2 menjadi 2 pangkat 2 dipangkatkan 2. 8 pangkat 4 itu menjadi 2 pangkat 3 dipangkatkan 4. 16 pangkat 2 kita ubah jadi 2 pangkat 4 dipangkatkan 2. Sekarang kita kalikan pangkatnya teman-teman. 2 dikali 2 itu 4, sehingga menjadi 2 pangkat 4. 3 dikali 4 itu 12, sehingga menjadi 2 pangkat 12. 4 dikali 2 sama dengan 8, sehingga menjadi 2 pangkat 8. Jadi teman-teman, kita selesaikan dulu yang di atas. Kita jumlahkan pangkatnya teman-teman. 4 ditambah 12 itu sama dengan 16, sehingga menjadi 2 pangkat 16. Untuk yang di bawah, 3 ditambah 8 itu 11, sehingga menjadi 2 pangkat 11. Jadi teman-teman, 2 pangkat 16 per 2 pangkat 11. Kita kurangi teman-teman. 16 dikurangi 11 itu sama dengan 5. Jadi 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat P. Karena basisnya sudah sama-sama 2, langsung aja pangkatnya kita ambil. Jadi nilai P adalah 5. Yang C, 9 pangkat P per 4 pangkat 3 dibagi 27 pangkat 2 per 2 pangkat 6 sama dengan 3 pangkat 8. Teman-teman, biar menghitungnya gampang, operasi pembagian 27 pangkat 2 per 2 pangkat 6 kita ubah ke perkalian sehingga menjadi 2 pangkat 6 per 27 pangkat 2. Teman-teman, sekarang kita ubah bilangan pokoknya menjadi basis 2 dan basis 3. 9 pangkat P kita ubah menjadi 3 pangkat 2, sehingga menjadi dalam kurung 3 pangkat 2 dipangkatkan P. 4 pangkat 3 kita ubah menjadi 2 pangkat 2, sehingga menjadi dalam kurung 2 pangkat 2 dipangkatkan 3. 27 kita ubah menjadi 3 pangkat 3, sehingga menjadi dalam kurung 3 pangkat 3 dipangkatkan 2. Sekarang teman-teman kita kalikan pangkatnya. 2 dikali P itu 2P, sehingga menjadi 3 pangkat 2P. 2 dikali 3 itu 6, sehingga menjadi 2 pangkat 6. 3 dikali 2 itu 6, sehingga menjadi 3 pangkat 6. Sekarang kita coret angka yang sama, yaitu 2 pangkat 6 di atas dan 2 pangkat 6 di bawah. Itu sisa 1. Jadi sekarang tinggal 3 pangkat 2P per 3 pangkat 6. Sama dengan 3 pangkat 8. Sekarang kita kurangi pangkatnya teman-teman.
Jadi 3 pangkat 2P dikurangi 6 sama dengan 3 pangkat 8. Karena basisnya sudah sama-sama 3 teman-teman, langsung saja pangkatnya kita ambil. 2P dikurangi 6 sama dengan 8. Untuk mencari nilai 2P, tinggal kita tambahkan 8 dengan 6, itu hasilnya 14. Maka P sama dengan 14 dibagi 2. Jadi nilai P adalah 7. Yang D dalam kurung negatif 9 pangkat 2 per 5 pangkat 8 dikali 625 pangkat 2 per dalam kurung negatif 81 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat P. Teman-teman, biar rapi dan cepat, pernya langsung kita gabung panjang jadi satu garis. Dan kita harus ubah semua angka di kiri menjadi basis 3 dan basis 5. Tapi sebelum itu teman-teman, seperti biasa, kita bersihkan dulu tanda negatifnya. Dalam kurung negatif 9 pangkat 2, karena pangkatnya genap, hasilnya pasti positif. Jadi negatifnya hilang, tinggal 9 pangkat 2 dulu kita tulis teman-teman. Udah tuh teman-teman, dalam kurung negatif 81 pangkat 4, karena pangkatnya genap, hasilnya juga pasti positif. Jadi negatifnya hilang. Kita tulis 81 pangkat 4 teman-teman. Sekarang teman-teman, mari kita ubah bilangan pokoknya. 9 pangkat 2 menjadi dalam kurung 3 pangkat 2 dipangkatkan 2. 625 pangkat 2 kita ubah menjadi dalam kurung 5 pangkat 4 dipangkatkan 2. 81 pangkat 4 kita ubah menjadi dalam kurung 3 pangkat 4 dipangkatkan 4. Kemudian teman-teman, kita kalikan pangkatnya teman-teman. 2 dikali 2 itu 4, sehingga menjadi 3 pangkat 4. 4 dikali 2 itu 8, sehingga menjadi 5 pangkat 8. Udah tuh, 4 dikali 4 itu 16, sehingga menjadi 3 pangkat 16. Teman-teman, sekarang kita coret angka 5 pangkat 8 di atas dan 5 pangkat 8 di bawah. Itu sisa 1. Jadi teman-teman, sekarang tinggal 3 pangkat 4 per 3 pangkat 16, sama dengan 3 pangkat P. Sekarang kita kurangi pangkatnya teman-teman. 4 dikurangi 16 itu sama dengan negatif 12. Jadi teman-teman, sekarang persamaannya menjadi 3 pangkat negatif 12 sama dengan 3 pangkat P. Karena basisnya sudah sama-sama 3, kita tinggal cari nilai P-nya saja teman-teman. Nilai P itu sama dengan negatif 12. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Sederhanakan bilangan berpangkat berikut. Yang A, 3 pangkat 4 dikali 2 pangkat 5 per dalam kurung 2 dikali 3 dipangkatkan 2. Teman-teman, kita jabarkan dulu yang di dalam kurung ini. Itu menjadi 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Jadi sekarang tinggal kita kurangi pangkatnya untuk bilangan pokok yang sama. 4 dikurangi 2 itu sama dengan 2, jadi 3 pangkat 2. 5 dikurangi 2 itu sama dengan 3, itu jadi 2 pangkat 3. 3 pangkat 2 itu 9, dan 2 pangkat 3 itu 8. 9 dikali 8 itu 72. Yang B, 3 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3 ditambah 5 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. Teman-teman, pertama kita ubah 4 pangkat 3 menjadi dalam kurung 2 pangkat 2 dipangkatkan 3. Kita kalikan pangkatnya teman-teman. 2 dikali 3 itu 6. Jadi 2 pangkat 6. Nah teman-teman, sekarang kita hitung nilainya. 3 pangkat 2 itu 9, 2 pangkat 6 itu 64, 5 pangkat 2 itu 25, dan 2 pangkat 2 itu 4. 9 dikali 64 itu adalah 576, 25 dikali 4 itu adalah 100. 576 ditambah 100 hasilnya adalah 676. C dalam kurung 3 dikali 2 dipangkatkan 5 per 23. Nah teman-teman, khusus soal yang C ini kita akan bahas 2 persis sekaligus, karena kemungkinan besar di buku cetak ini adalah salah cetak. Kita kerjakan versi pertama dulu teman-teman. Kalau angkanya murni 23 sesuai yang tertulis di buku, kita hitung dulu angka yang di dalam kurung teman-teman. 3 dikali 2 itu 6, sehingga menjadi 6 pangkat 5 per 23. 6 pangkat 5 itu hasilnya 7.776. Jadi teman-teman, 7.776 per 23.
Karena tidak bisa dibagi habis, bentuk sederhananya tetap pecahan ini teman-teman. Nah, sekarang kita buat versi kedua teman-teman. Kemungkinan besar angka 23 di buku ini salah cetak teman-teman. Seharusnya adalah 2 pangkat 3. Sekarang teman-teman kita kerjakan. Dalam kurung 3 dikali 2 di pangkat ke-5, kita jabarkan dulu teman-teman. Sehingga menjadi 3 pangkat 5 dikali 2 pangkat 5. Sekarang tinggal kita kurangi pangkatnya untuk bilangan pokok yang sama teman-teman. 5 dikurangi 3 itu 2 sehingga menjadi 2 pangkat 2. Jadi sekarang tinggal 3 pangkat 5 dikali 2 pangkat 2 teman-teman. 3 pangkat 5 itu 243. 2 pangkat 2 itu 4. 243 dikali 4 itu hasilnya adalah 972. Yang D dalam kurung negatif 3 pangkat 2 dikali dalam kurung negatif 3 pangkat 3 dikurangi dalam kurung 4 dikali 2 pangkat 2. Karena negatif 3 ini sama-sama negatif 3 teman-teman, tinggal kita tambahkan pangkatnya. 2 ditambah 3 itu 5. Jadi hasilnya adalah dalam kurung negatif 3 pangkat 5. 4 dikali 2 itu 8, itu menjadi 8 pangkat 2. Negatif 3 pangkat 5 itu adalah negatif 243. 8 pangkat 2 itu adalah 64. Jadi teman-teman, negatif 243 dikurangi 64, hasil akhirnya adalah negatif 307. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 9. Setrika listrik memiliki hambatan 3 dikali 10 pangkat 2 ohm. Dialiri arus 2 ampere selama 15 menit. Berapa joule besarnya energi listrik yang digunakan? W sama dengan I pangkat 2 dikali R dikali T. I adalah hambatan, R adalah arus listrik, dan T adalah satuan waktu dalam detik. Di sini hambatannya atau I-nya adalah 3 dikali 10 pangkat 2 ohm. Arus listriknya atau R-nya adalah 2 ampere. Dan waktunya atau T-nya adalah 15 menit. Satuan waktu harus dalam detik ya teman-teman. Jadi 15 menit kita kalikan dengan 60 detik. Hasilnya 900 detik. Jadi sekarang tinggal kita masukkan ke dalam rumus teman-teman. Dalam kurung 3 dikali 10 pangkat 2 dipangkatkan 2 dikali 2 dikali 900. Kita selesaikan pangkat di dalam kurung teman-teman. Dalam kurung 3 dikali 10 pangkat 2 dipangkatkan 2 itu menjadi 3 pangkat 2 dikali 10 pangkat 4. 3 pangkat 2 itu 9. Udah itu 9 kita kalikan 2 itu 18. 18 kita kalikan dengan 900, hasilnya adalah 16.200. Nah teman-teman, biar angkanya lebih ringkas, kita ubah 16.200 ini ke dalam bentuk perpangkatan. Sekarang komanya kita geser maju ke depan sampai tersisa satu angka saja di depan koma, yaitu jadi 1,62. Sekarang kita hitung berapa kali komanya melompat maju. 1, 2, 3, 4. Karena komanya melompat 4 kali, berarti nilainya adalah 1,62 dikali 10 pangkat 4. Nah, jadi teman-teman 16.200 itu sama dengan 1,62 dikali 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 dikali 10 pangkat 4, kita tambahkan pangkatnya teman-teman. 4 ditambah 4 itu 8, jadi 10 pangkat 8. Jadi teman-teman, besarnya energi listrik yang digunakan adalah 1,62 dikali 10 pangkat 8 joule. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke nomor 10. Menurut para ahli, cahaya matahari membutuhkan waktu kira-kira 450 detik untuk sampai ke bumi. Jarak matahari ke bumi adalah 1,5 dikali 10 pangkat 9 km. Dan jarak ke beberapa planet sebagai berikut. Nah teman-teman, ini tabel jarak matahari ke planet Merkurius, Venus, Mars, dan Uranus. Yang A, tentukan berapa detik waktu yang ditempuh cahaya dari matahari ke Merkurius, Venus, Mars, dan Uranus. Diketahui jarak bumi adalah 1,5 dikali 10 pangkat 9 km.
Waktu bumi adalah 450 detik. Nah, teman-teman, biar lebih gampang kita menghitungnya nanti, 450 detik ini kita ubah ke bentuk pangkat menjadi 4,5 dikali 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 itu 100. Jadi 450 detik itu sama dengan 4,5 dikali 100 atau 4,5 dikali 10 pangkat 2. Teman-teman, sekarang kita cari waktu yang ditempuh cahaya matahari ke Merkurius. Kita menggunakan rumus jarak planet dibagi jarak bumi dikali dengan waktu bumi. Kita masukkan angkanya teman-teman. 10 pangkat 9 yang di bawah ini teman-teman kita naikkan ke atas, itu menjadi 10 pangkat negatif 9. Nah teman-teman, sekarang 4,5 kita bagi dengan 1,5. Itu adalah 3. Sekarang kita kalikan 5,79 kita kalikan dengan 3. Hasilnya 17,37. Untuk pangkatnya 7 ditambah 2 itu 9. 9 dikurang 9 itu sama dengan 0. Jadi tinggal 10 pangkat 0 teman-teman. Ingat teman-teman, 10 pangkat 0 itu sama dengan 1. Angka apapun yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Kecuali angka 0. 17,37 dikali 1 sama dengan 17,37. Jadi, waktu yang ditempuh matahari ke Merkurius itu adalah 17,37 detik. Sekarang teman-teman kita cari waktu yang ditempuh cahaya matahari ke Venus. Kita masukkan lagi angkanya ke rumus teman-teman. Sama seperti tadi teman-teman, 10 pangkat 9 yang di bawah ini langsung kita naikkan ke atas. Jadinya 10 pangkat negatif 9. Sekarang 4,5 kita bagi dengan 1,5 hasilnya 3. Kita kalikan 1,08 dengan 3 hasilnya adalah 3,24. Untuk pangkatnya kita hitung teman-teman. 8 ditambah 2 itu adalah 10. 10 dikurangi 9 sama dengan 1. Jadi tinggal 10 pangkat 1 teman-teman. 10 pangkat 1 itu sama dengan 10 teman-teman. 3,24 dikali dengan 10 itu adalah 32,4. Jadi waktu yang ditempuh matahari ke planet Venus itu adalah 32,4 detik. Sekarang kita cari waktu yang ditempuh cahaya matahari ke planet Mars teman-teman. Kita masukkan angka ke rumus teman-teman. Caranya masih sama juga teman-teman. 10 pangkat 9 kita naikkan ke atas menjadi 10 negatif 9. 4,5 dibagi 1,5 itu hasilnya 3. 2,28 kita kalikan dengan 3 hasilnya 6,84. Untuk pangkatnya 8 ditambah 2 itu sama dengan 10. 10 dikurangi 9 sama dengan 1. Jadi tinggal 10 pangkat 1 teman-teman. 6,84 dikali 10 pangkat 1 itu adalah 68,4. Jadi waktu yang ditempuh cahaya matahari ke planet Mars itu adalah 68,4 detik. Teman-teman, sekarang kita cari waktu tempuh cahaya matahari ke Uranus. Kita masukkan angkanya teman-teman. Nah, teman-teman perhatikan di sini di atas ada pangkat 10 pangkat 9, di bawah ada 10 pangkat 9 kita coret, sisa 1. Sekarang kita bagi 4,5, kita bagi dengan 1,5, hasilnya adalah 3. 2,88 dikali 3 itu adalah 8,64. 8,64 kita kali dengan 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 itu adalah 100 teman-teman. Jadi 8,64 dikali 100 itu adalah 864 detik. Jadi waktu tempuh cahaya matahari ke planet Uranus adalah 864 detik teman-teman. Yang B, berapa kira-kira perbandingan jarak matahari ke bumi dengan jarak matahari ke Uranus? Nah teman-teman, kalau perbandingan tinggal kita bagikan saja. Jarak matahari ke bumi kita bagi dengan jarak matahari ke Uranus. Kita masukkan angkanya teman-teman. 1,5 dikali 10 pangkat 9 per 2,88 dikali 10 pangkat 9. Perhatikan teman-teman pangkatnya, di atas ada 10 pangkat 9, di bawah juga ada 10 pangkat 9. Kita coret, sisa 1. Teman-teman, biar desimalnya hilang dan gampang kita kecilkan angkanya,
Sama-sama kita kalikan dengan 100. 1,5 dikali 100 itu adalah 150. 2,88 kita kali dengan 100 itu adalah 288. Nah, teman-teman, sekarang kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi dengan 6. 150 dibagi 6 hasilnya 25. 288 kita bagi dengan 6 hasilnya 48. Jadi perbandingan jarak matahari ke bumi dengan jarak matahari ke Uranus adalah 25 banding 48. C. Berapa kilometer kira-kira jarak dari Merkurius ke Uranus jika matahari, Merkurius, Venus, bumi, dan Uranus terletak pada garis lurus? Nah, teman-teman, untuk mencari jarak kira-kira dari Merkurius ke Uranus, kita kurangi jarak Uranus dengan jarak ke Merkurius. Sekarang kita masukkan angkanya, teman-teman. Jarak Uranus itu adalah 2,88 dikali 10 pangkat 9. Kita kurangi dengan jarak Merkurius, yaitu 5,79 dikali 10 pangkat 7. Nah, teman-teman, biar gampang kita menghitungnya, ini kan pangkatnya belum sama. Jadi kita pecahkan 10 pangkat 9 ini menjadi 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat 7. Teman-teman, karena 10 pangkat 2 itu nilai 100, langsung kita kalikan ke angka 2,88. Itu hasilnya adalah 288. Nah, karena pangkatnya sudah sama-sama 10 pangkat 7, teman-teman, sekarang tinggal kita kurangi 288 dikurangi dengan 5,79. Hasilnya adalah 282,21. Nah, teman-teman, perhatikan angka 282,21 ini. Di depan koma kan ada 3 angka. Padahal aturannya di depan koma itu cuma boleh ada 1 angka saja. Jadi komanya kita majukan 2 langkah ke kiri menjadi 2,8221. Karena koma maju 2 langkah, nilainya kita kalikan dengan 100 atau 10 pangkat 2. Nah, 10 pangkat 2 ini kalau digabung dengan 10 pangkat 7, pangkatnya tinggal ditambah saja. 2 ditambah 7 jadinya pangkat 9. Jadi teman-teman, kira-kira jarak dari Merkurius ke Uranus adalah 2,8221 dikali 10 pangkat 9 kilometer. Oke teman-teman, selesai sudah pembahasan kita untuk latihan 1.1 dari halaman 24 sampai 26. Semoga pembahasan ini membantu teman-teman semua dalam mengerjakan PR atau latihan di sekolah. Nah, kalau teman-teman masih ada yang belum paham, belum mengerti, atau mungkin ada yang ingin dikasih saran dan masukan, silakan langsung saja tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.